Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan pertama yaitu Dwi Ayu Lestari, NIM 010, Maulana Fitra, NIM 011, Bobis Rizal, NIM 012, terus saya sendiri yaitu Fathan Najib, NIM 022, yang akan mempresentasikan tentang manajemen knowledge. Studi kasusnya yaitu di orientasi kopi. Berikut untuk pemaparan pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Bagus. Silakan. Oh ya, maaf, saya yang pertama ya. Untuk profil usaha. Orientasi Kopi merupakan sebuah kedai kopi yang didirikan pada November 2020. Kedai kopi ini memiliki beberapa menu yang ditawarkan, antara lain kopi, non-kopi, cocktail, dan juga snack. Untuk profil dari orientasi kopi, yaitu nama kedainya itu Orientasi Kopi, bidang usaha coffee shop, alamat kedai di Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada posnya 59327, Barat Lampu Merah, Peganjaran Utara Jalan. Next. Ini data ada daftar menu di orientasi kopi. Next. Untuk data pesanan diambil 30 nota dari berbagai tanggal. Untuk rekap pembeliannya seperti yang ada di sebelah kanan, antara lain yaitu nomor 1 Kopsu Aren dan jumlah pesanan 3. Terus yang di sampingnya adalah harga per produk. Di sini harga Kopsu Aren yaitu 15.000. Jumlah pesanan di sini ada 54 pesanan. Next. Untuk analisa data akan dilanjutkan oleh Saudara Ayu. Untuk analisa data itu ada beberapa analisis, yaitu analisis struk pembayaran. Analisis struk pembayaran pada orientasi kopi dapat diketahui beberapa informasi, antara lain menu kopsu biasa dan red velvet merupakan menu yang sering dipesan oleh konsumen. Yang kedua, menu Vietnam Drip, Vietnam 60 dan Aeropress dari data di atas sama sekali kurang diminati oleh konsumen dengan jumlah pesanan yaitu 0, sedangkan menu yang lain rata-rata ada peminat meskipun tidak sebanyak kopsu biasa dan juga red velvet. Untuk faktor penyebab menu Vietnam Drip, V60 dan Aeropress yaitu rasa minuman pada menu Vietnam Drip, V60, Aeropress tidak pas di lidah bagi konsumen orientasi kopi. Yang kedua, konsumen lebih memilih menu minuman yang lebih mereka sukai, semisal menu kopsu biasa dan red velvet yang lebih banyak diminati daripada menu yang lainnya. Untuk analisa data, analisa pada pengembangan budaya dan organisasi dengan pendekatan kultur budaya masyarakat Kudus, yaitu membeli produk yang suka berdiskon. Yang kedua, tempat kopi untuk sekedar minum dan makan sejenak. Yang ketiga, membandingkan harga toko satu dengan toko lainnya. Berdasarkan budaya masyarakat dan data pembelian tersebut, maka untuk meningkatkan pembelian pada produk orientasi kopi, melakukan penjualan dengan cara beli satu gratis satu untuk minuman. Berikut adalah perancangan roadmap-nya. Yang pertama, menganalisis produk yang ada, selanjutnya menyamakan manajemen penjualan dan strategi bisnis, selanjutnya mendesain penjualan produk berdasarkan pengetahuan manajemen, selanjutnya ada audit sistem penjualan, selanjutnya rencana tim manajemen, selanjutnya adalah membuat blueprint strategi penjualan, selanjutnya pengembangan sistem penjualan,
Untuk selanjutnya adalah menerapkan hasil menggunakan metode inkramental. Selanjutnya adalah mengelola perubahan budaya dan struktur. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja dan terus melakukan perbaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Maulana. Ya, oke. Ini adalah analisa roadmap manajemen orientasi KV berdasarkan 10 langkah KM Road Dewana tahun 1999, terdiri dari 4 fase dan 10 langkah. Berikut ini roadmap manajemen dari orientasi KV. Fase 1 adalah evaluasi infrastruktur. Langkah 1 menganalisa produk yang ada. Itu adalah memahami produk apa saja yang dijual orientasi KV. Langkah 2 adalah menyelaraskan manajemen penjualan dan strategi bisnis. Itu menghubungkan dan menyeimbangkan strategi penjualan produk dengan strategi bisnis orientasi KV. Next. Fase 2 adalah analisis desain dan pengembangan KM. Mendesain penjualan produk berdasarkan pengetahuan manajemen. Langkah selanjutnya yaitu memilih komponen infrastruktur untuk mendesain strategi knowledge management, seperti menggabungkan platform penjualan dengan produk yang ada di orientasi KV. Adalah audit sistem penjualan. Pada tahap ini dapat dilakukan pembentukan tim yang berguna untuk mengetahui dan menilai sistem penjualan orientasi KV. Selanjutnya adalah rencana tim manajemen. Setelah dibentuknya tim audit, tahap selanjutnya adalah rencana tim untuk memperbaiki manajemen penjualan orientasi KV. Selanjutnya lagi adalah membuat blueprint strategi penjualan. Tahap selanjutnya adalah membuat blueprint knowledge management sistem penjualan sesuai rencana yang telah dibantu tim orientasi KV. Selanjutnya adalah pengembangan sistem penjualan. Telah dilakukan pembuatan blueprint. Selanjutnya pengembangan sistem penjualan atau strategi, misalnya menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Lanjutnya. Fase 3, deployment. Pertama adalah menerapkan hasil penggunaan metodologi inkremental. Tahap selanjutnya menerapkan hasil perancangan menggunakan metode seperti result driven incremental atau RGD, atau metode yang sesuai budaya orientasi KV. Dan selanjutnya adalah mengolah perubahan budaya dan struktur usaha. Langkah selanjutnya yaitu menentukan Chief Knowledge Office atau CKO yang memimpin implementasi sistem penjualan yang telah dibuat. Tujuannya untuk mengenalkan, menerapkan, dan merubahkan budaya orientasi KV. Fase 4 adalah ukuran evaluasi kerja. Tahap kinerja dan terus melakukan perbaikan. Tahap akhir adalah evaluasi kinerja perubahan yang telah ditetapkan dalam orientasi KV. Fase 5 adalah Burung. Indonesia pemanfaat teknologi informasi. Pengurangan. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bagus.
kasih. Kurangi biaya produk akan mendapatkan maksimal dengan menekan. Kedua, mempermudah proses komunikasi pada orientasi. Ketiga, akses informasi dan penyedia dapat tersampaikan. Halo? Iya. Dari mau ya. Apa ini, Yong? Analisa pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, mengurangi biaya produksi dan operasional. Dengan mengurangi biaya produksi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menekan biaya pengeluaran. Kedua, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap pegawai pada orientasi COFI. Yang ketiga, akses informasi dan penyebaran informasi melalui internet dapat tersampaikan secara maksimal. Keempat, dengan adanya komunikasi yang cepat, dapat mempercepat informasi tersebut tersampaikan kepada si penerima. Jadi, peran perkembangan teknologi informasi pada orientasi COFI tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis. Karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Lanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan presentasi manajemen Knowledge. Saya akhiri presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.